Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Bapak Agus Hadi Yudhoyono dan Ibu Anissa. Yang terhormat Bapak Menteri Transmigrasi Bapak Iftita, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Maman. Yang terhormat Bapak Menteri Perkembangan Kreatif Bapak Rifki. Yang terhormat Wakil Menteri ATR BPN yang terhormat Wakil Ketua DPD Bapak Kamsil. Yang terhormat Wakil Menteri Ibu Wamendagri. Yang terhormat para duta besar dari negara-negara sahabat dan negara-negara mitra. Kepala Organisasi Pembangunan Internasional dan Asosiasi Global Pemimpin Perbankan dan BUMN, perwakilan akademisi dan institusi penelitian, serta para tamu konferensi internasional tentang infrastruktur. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan telah meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi hari ini. Saya merasa terhormat dapat berada di sini pada ICI atau Konferensi Internasional tentang Infrastruktur tahun 2025, dan tema konferensi ini adalah membangun landasan ketangguhan memperkuat infrastruktur utama untuk kota-kota di masa mendatang. Ini adalah tentang yang masa depan yang sekarang sudah ada di depan mata kita, seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Pertumbuhan urban seringkali mengisolasi dan permasalahan perubahan iklim semakin meningkat, dan masyarakat memiliki kebutuhan yang semakin berkembang, dan dalam konteks ini infrastruktur harus terus berkembang jauh lebih dari sebelumnya. Indonesia memahami tantangan ini sepenuhnya. Dengan warga negara sebanyak 270 juta lebih yang tinggal di belasan ribu pulau, membangun infrastruktur menjadi sesuatu yang kompleks, tetapi tentu saja sekaligus juga memberikan peluang besar. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami dari sektor publik memiliki 6 prinsip utama dalam membangun landasan ketangguhan. Yang pertama, ketangguhan, konektivitas, keberlangsungan, inklusivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya strategis, melainkan juga merupakan bagian dari visi kami yang luas. Visi yang terinspirasi dari Astacita atau 8 prinsip yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, dan khususnya nomor 2, 3, 4, 6, dan 8, di mana kami berkewajiban menjunjung dan mendorong transformasi untuk memastikan keadilan dan pembangunan sesuai tujuan. Dan untuk melakukan ini kami laksanakan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN 2025-2029 yang menjadi kompas dan arahan nasional yang jelas.
Selain itu, di tengah kedua hal tersebut kami punya visi PU yang merupakan rasio pembangunan yang kami tetapkan harus berada di bawah 6. Artinya kami harus berinvestasi secara efektif, efisien, lebih pandai, dan bukan hanya jumlahnya lebih besar, tetapi harus lebih efektif dan efisien. Kita semua harus meninggalkan kemiskinan, harus mencapai angka kemiskinan 0. Semua lini harus dikembangkan, dan juga pertumbuhan perekonomian yang harus meningkat sampai dengan tahun 2029, karena ketangguhan juga harus membawa kesejahteraan. Saya akan menyampaikan beberapa inisiatif utama dan contoh-contoh kemajuan yang kami capai, dan ini sekaligus menjadi undangan untuk kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai investasi. Hal ini tentu saja menunjukkan peluang yang nyata, terbuka, dan selaras dengan prioritas nasional bagi para mitra seperti lembaga Anda yang bekerja sama dengan Indonesia. Sekarang ini kami mentransformasi dalam proyek-proyek transformasi urban atau perkotaan bersama dengan Kementerian Utama dan Bank Dunia. Kota-kota ini sudah siap untuk melaksanakan pembangunan yang pandai, kemudian investasi berkelanjutan pada tahun 2025 sampai 2029. Yang kedua, kami memiliki prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kami laksanakan tentu saja berdasarkan arahan Bank Dunia dan dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dan diterapkan pada semua proyek infrastruktur kami. Sekarang ini upaya berkelanjutan kami sudah mencapai 83% di bidang air dan juga energi. Lalu juga bekerja sama dengan Bank Dunia, kami sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam proyek PPP. Seperti dalam proyek-proyek Hydroplan dan juga Bendungan Sadawarma. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk mengembangkan tools atau perangkat untuk pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memonitor To the ones who carry us, Kate Spade. Indonesia untuk bertanggung jawab atas investasi berdampak tinggi. Yang ketiga, kami membangun program dinding laut raksasa yang didirikan dari Cilegon mempanjang sampai dengan Gresik di Jawa Tengah untuk melindungi wilayah garis pantai dan utara beserta masyarakat yang tinggal di sana, dan juga tambang perbatasan laut di Jakarta Utara memberikan peluang untuk investasi jangka panjang dan juga penggunaan bendungan yang diajukan, dan juga untuk energi terbarukan dan kemitraan yang lebih bermakna. Beberapa proyek bendungan seperti Arsari, Muara Jula, dan Bentaran merupakan contoh di mana investasi dan inovasi dapat berjalan bersamaan dalam skema KBUP, khususnya dalam model kaptif. Yang kelima, kami juga terdepan dalam reformasi pengelolaan limbah dalam berbagai proyek pengelolaan limbah, termasuk fasilitas treatment menengah di Cilacap dan beberapa lokasi lain. Kota-kota ini mencari mitra untuk memperbesar
dan mereplikasi solusi yang mereka tawarkan. Yang keenam, kami mengamankan jalur air melalui proyek Jatiluhur 1 yang menyediakan 5.700 liter air per liter untuk kebutuhan di Jakarta. Lalu kami juga memperbaiki sistem irigasi untuk mengurangi penggunaan air untuk pertanian dari 60% menjadi 30%, dan kami telah berhasil melaksanakan ini di kawasan Jawa Barat. Ini menunjukkan bagaimana infrastruktur dapat juga menjadi tangguh secara iklim dan bertahan dengan lama, dan ketangguhan ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami membuat rencana dan melibatkan banyak pihak. Karena itu kami memusatkan perhatian tentang bagaimana membangun strategi penggunaan infrastruktur yang pandai. Lalu kami juga mempergunakan AI serta perangkat digital untuk memaksimalkan lalu lintas dan menghemat energi dan meningkatkan tanggap bencana. Berikutnya adalah perencanaan perkotaan yang ramah lingkungan. Kami menyediakan ruang publik yang lebih banyak, wilayah-wilayah transit yang strategis untuk beradaptasi pada perubahan iklim. Kemudian konstruksi yang tangguh bencana juga mengurangi risiko banjir, gempa, dan juga udara yang ekstrem. Kemudian yang terakhir adalah pelibatan, karena kota-kota semakin sibuk dan harus dilibatkan menjadi bagian dari cerita ini. Kami harus memiliki strategi. Kami berkomitmen pada Paris Agreement. Kami terbuka menerima ide-ide untuk kolaborasi dan kemitraan. Bapak dan Ibu yang terhormat, memperkuat infrastruktur di masa depan artinya kita harus memikirkan kembali pendekatan di kapasitas sampai dengan ketangguhan, dari skala untuk menjadi tujuan, dari pelaksanaan jangka pendek ke keberlangsungan jangka panjang. Dan kita semua tahu tidak ada negara dimanapun yang dapat melakukan ini sendiri. Kami sangat percaya bahwa kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan sektor pembangunan sangatlah penting. Mari kita membangun hal-hal tersebut bersama, karena kota-kota masa depan sangat bergantung pada pilihan-pilihan yang kita buat sekarang. Bapak dan Ibu yang terhormat, forum ini, ICI, lebih dari sekadar konferensi. Forum ini menjadi tempat untuk menunjukkan teknologi dan komitmen kami terhadap aksi, terhadap tindakan. Dan saya berharap dengan tulus, dengan semangat yang ada di ruangan ini, kita memiliki semangat untuk saling berbagi kemajuan yang kita capai bersama. Dan ini adalah akhir dari pidato saya. Masa depan yang baik harus lebih ramah lingkungan, harus lebih terstruktur, dan kita harus membangun rasa percaya di antara kita. Karena itu kami ingin sekali bekerja sama dengan Bapak dan Ibu sekalian melakukan deregulasi untuk membuat aturan-aturan yang lebih jelas, membuat proses menjadi lebih cepat, dan investasi menjadi lebih lancar. Dan pada tahun 2025 sampai dengan 2026 kami memiliki target untuk mendapatkan pendataan 900 triliun rupiah, dan pemerintah memiliki fiskal terbatas hanya mencakup 60%, artinya sisanya harus berasal dari pendanaan smart dan kolaboratif. Kami bersedia menawarkan 55 proyek KBUP, dan kami berharap di ICI hari ini 9 di antaranya
yang bernilai 93 triliun terbuka terhadap investasi. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan investasi terhadap infrastruktur dan akan secara terbuka bekerja sama bergandengan tangan untuk perbaikan negara kita Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.